salah denger, dia nggak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing, Reza. Kenapa muka lu, gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa lu pelongo-pelongoin gini? Lu makan lu mau lawan gue jangan nggak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna ya, jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu ya, sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku, disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan ya, jangan sampai nggak terima dibilang flexing. Lu ratunya, satu Indonesia tahu lu ratunya. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding, itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada branding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya, bingung gue. Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton pak ya, nggak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, nggak sampai 2 minggu naik tersangka pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, nggak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja ya kan, masih ada pengadilan. Tapi coba bapak dengerin ya, supaya juga bapak dengerin keluh kesah masyarakat pak. Yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Ada masuk orang ke DPR Komisi 9 gerombolan sakit hati ini Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh, ditanya belengok nggak laki nggak bini, belengok ngomong hehehe.